Halo semuanya, selamat datang kembali di Monthly Overview dari Court Astrologer Indonesia. Salam kenal, saya Vira M dari Vira Astrologer yang akan menjadi host untuk video kali ini. Dan seperti biasa, kita akan ditemani oleh dua astrologer di sini. Ada Bang Leo dari Baca Tujum dan juga Kak Almira dari Almira Airi, ya. Dan seperti biasanya juga, Monthly Overview ini akan membacakan transit-transit yang terjadi dalam satu bulan dan bagaimana transit-transit tersebut mempengaruhi 12 rising signs. Nah, buat kalian yang udah tahu jam lahir rising signs itu, kalian bisa lihat rising signs kalian, bisa langsung loncat ke video tentang rising signs kalian, dan kalau belum, kalian bisa mungkin datang ke astrologer untuk mengetahui tepatnya kalian lahir itu jam berapa sih kayak gitu. Bisa menghubungi salah satu di antara kami kayak gitu, atau bisa kalau kalian punya astrologer terpercaya, minta jasa rektifikasi sama mereka. Nah, anyway, ini bukan zodiak ya, jadi rising signs membutuhkan jam lahir, jadi pastikan kalian tahu rising sign kalian biar ini lebih personal. Tapi personalnya di video ini tetaplah secara umum. Kalau mau lebih personal, bagaimana siklus tahunan kalian, bisa langsung datang ke astrologer saja, kurang lebih seperti itu. Dan anyway, rekaman ini dilakukan ketika Merkurius sedang retrograde dan sedang transit di Sagittarius. Jadi kalau rekamannya agak-agak atau salah satu di antara kami agak-agak ngomongnya agak belibet gitu ya, mohon dimaklumi saja kayak gitu. Ya, well, seperti biasa kita ketemu bertiga dan di sini kebetulan yang biasanya Kak Riana sedang sibuk, jadi hanya kita bertiga ada di sini. Sebelum kita mulai tentang transit-transit di bulan Desember, apakah ada dari Bang Leo ataupun Kak Almira mau bikin pengumuman mungkin atau mau promosi mungkin silahkan kita taruh di depan aja kayak gitu. Mungkin ada salah satu yang mau promosi. Mungkin Kak Almira. Bang Leo, ada? Mungkin aku masih akan dibuka kelas DMB yang perkenalan untuk tradisional astrologi. Itu dimulai pembukaannya di Januari 2025 dan pendaftarannya bisa langsung ke saya atau ke Vira Astrologer. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Almira. Jadi kami dari Court Astrologer Indonesia juga menyediakan kelas. Kelasnya dari Divisi Meja Bundar itu tentang kelas astrologi tradisional. Ada macam-macam, salah satunya adalah kelasnya Kak Almira tentang pengenalan tentang astrologi tradisional yang dikhususkan bagi kalian yang pengen ngicip astrologi tradisional itu apa sih, bedanya dengan astrologi modern apa sih, dan segala macamnya. Sementara kalau kalian pengen jadi astrologer atau sudah tahu astrologi dan ingin mendalami astrologi, itu bisa melihat kelas-kelas lain dari Divinasi Meja Bundar. Di situ ada kelas basic, ada kelas intermediate tentang siklus-siklus ke depan kalian seperti apa. Juga ada kelas advance yang menyentuh hal-hal lainnya kayak gitu. Nah, pengajarnya kami bertiga. Jadi buka di sini akan kalian temui kalau kalian masuk ke Divinasi Meja Bundar ya. Jadi jangan bosan ketemu sama kami. Anyway, kita akan melihat transit di bulan Desember ada apa aja, dan daripada bosen juga ngeliatin muka kami bertiga gitu kan, mari kita lihat chat aja gitu. Ya, bulan Desember ini akan dipenuhi dengan ada beberapa transit yang cukup menarik. Yang pertama adalah transit bulan baru ya. Jadi kita Desember disambut dengan bulan baru di Sagittarius. Kemudian ada juga Venus yang nanti pindah dari Capricorn ke Aquarius, kemudian Mars yang akhirnya mundur kayak gitu setelah dia lambat dari kemarin kayak gitu, dia akhirnya mundur juga. Kemudian ada juga nanti di pertengahan bulan ada bulan purnama di Gemini, dan kemudian ada Merkurius yang akhirnya berhenti moonwalk kayak gitu, akhirnya dia berusaha maju juga. Dan bulan Desember ini pun ditutup dengan adanya bulan baru lagi di Capricorn, yang mana kayaknya bulan baru yang terakhir di bulan Desember ini cukup penting, mungkin bisa dibilang seperti itu. Anyway, kita mungkin mulai dari bulan baru kali ya, yang ada di Sagittarius. Nah, bulan baru di Sagittarius itu terjadi di bulan awal Desember, tanggal 1 lebih tepatnya kayak gitu ya, kurang lebih mungkin jamnya agak mundur sedikit tapi kurang lebih kayak gini sih harusnya chartnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari melihat transitnya yang ada, oh enggak, ternyata
agak mundur lagi. Tapi anyway, tapi harusnya melihat transit yang ada, kita melihat Jupiter yang masih nggak jelas juga kondisinya seperti itu, dan Merkurius juga nggak jelas juga kondisinya, sama-sama retrograde. Mereka itu berperan penting dalam bulan baru kali ini. Jadi kayaknya bulan barunya walaupun awalan baru, tapi awalan baru yang agak nggak jelas gitu kali ya. Kalau kalau menurut aku, kalau menurut teman-teman yang ada di sini gimana? Mungkin Almiran dengan bapaknya yang masih retrograde, kira-kira bulan baru ini seperti apa nih? Menurut aku sih bulan baru yang masih belum jelas sih. Kalaupun ada awalan yang dimulai, hasilnya pun ya akan tidak bagus atau justru akan tertunda karena Merkuriusnya pun masih retrograde di situ. Jadi ya mungkin ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan atau mungkin ada orang yang jadi mengusik ataupun ada hal-hal terkait tema-tema Merkurius, pendidikan-pendidikan yang sedikit terhambat, transportasi, transaksi. Jadi ketika bulan baru ini ya tidak disarankan sih untuk memulai hal-hal baru terutama dengan tema-tema Merkurius seperti yang saya sebutkan tadi dan bisa juga tema-tema Jupiter yang berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan hal-hal mungkin spiritual ataupun berhubungan dengan yang sesuatu ingin dilakukan. Tergantung chart masing-masing pada chart kita. Menarik sekali penjelasannya. Mungkin Bang Leo mau nambahin dari penjelasan Kak Almira. Ya, bisa juga ini adalah bulan baru di mana kita tuh harus menahan diri untuk tidak berdebat, berargumen, karena bisa jadi oposisi Merkurius dan Jupiter ini menciptakan suatu dialog yang alot, tapi juga tidak ada ujung pangkalnya. Entah mungkin salah satu pihak merasa lebih benar ketimbang pihak lainnya, dan ujung-ujungnya adalah kefrustrasian sih, gitu. Terutama di sini juga ada keterlibatan dari Saturnus yang membentuk square dengan bulan baru yang terjadi. Ya sama seperti yang sudah disampaikan Vira dan Almila di sini, ya memang ini bukan bulan baru yang bagus lah gitu, bukan untuk memulai sesuatu. Jadi lebih baik diam saja di rumah, mungkin tidak usah terlalu banyak bicara juga. Menarik sekali. Ya, menariknya kita malah rekaman sih ketika bulan baru ya. Jadi agak-agak gimana gitu. Tapi anyway. Ya. Iya, kita melawan suratan takdir dengan mencoba produktif di bulan baru yang tidak produktif sih lebih tepatnya. Tapi anyway, ya itu adalah bulan baru kali ini kayak gitu. Dari kacamata World Astrology pun ini bukan bulan baru yang terlalu baik karena toh di sini Mars berperan penting, agak cukup penting di sini. Dia melambat ya, bahkan cenderung mau berhenti. Jadi ini bisa dibilang sebagai bulan baru yang cukup lambat, dan sebenarnya signifikasi bulan barunya kalau dari World Astrology lebih mengarah kepada hukum dan ya hukum jaksa, terus ya kegiatan-kegiatan hukum seperti itu yang sepertinya ada awalan baru di sana. Cuman awalan barunya dengan kondisi yang sudah dijelaskan Bang Leo dan Almira tadi, juga awalan baru menuju keburukan sih, kayaknya lebih tepatnya ke arah situ. Jadi ini bukan start yang bagus untuk dunia kayak gitu. Tapi agak melenceng sedikit ya dari pembicaraan jadi ke World Astrology, itu tidak penting gitu. Kita lanjut saja daripada agak sedikit kemana-mana pembicaraannya. Jadi setelah bulan baru yang mengawali awal bulan Desember, agak redundant kata-katanya, kita akan melihat juga di bulan ini itu akan ada perpindahan Venus dari Capricorn itu dari Capricorn menuju ke Aquarius yang terjadi sekitar tanggal 7 harusnya kayak gitu. Nah, di sini Venus tidaklah lagi mungkin tidaklah lagi bertemu dengan mendapatkan banyak bantuan dari teman-temannya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu, dan dia kebetulan langsung baru masuk Aquarius langsung akan ketemu sama Mars kayak gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman seperti apa nih dengan Venus yang udah kehilangan support sistemnya, mungkin bisa dibilang seperti itu, dan malah langsung bertikai dengan Mars. Kalau dari Bang Leo seperti apa? Ya, ini sepertinya adalah perpanjangan dari dialog-dialog keruh yang mungkin sudah dimulai dari bulan baru ya, dan jadi semakin keruh ketika Venus masuk ke Aquarius. Di situ dia membentuk oposisi dengan Mars, lalu bisa dibilang juga di situ dia dikuasai
Ya sebelumnya juga dia dikuasai oleh Saturnus sih, tapi kali ini dia dikuasai Saturnus di tempat di mana dia tidak memiliki dignity dan juga dia tidak disaksikan oleh Saturnus. Jadi kesannya Venus di sini seperti anak hilang yang nyasar lah, gitu ya. Jadi ini yang pasti Venus di Aquarius bukanlah suatu masa yang baik untuk memulai relasi, untuk menjalin relasi. Ya, itu juga mungkin ketambahan dengan toh kita komunikasinya juga masih nggak bagus-bagus amat dengan Merkurius yang mundur dan kebakar matahari gitu kan ya. Jadi saling mendukung untuk jadi makin nggak jelas gitu kesannya. Kak Almira mungkin mau nambahin tentang Venus yang tabrakan sama Mars ini di sini atau gimana? Menurutku sih Venus yang masuk Aquarius ini tetaplah seperti kata Bang Luh juga, mungkin Venus yang tidak terlalu bagus juga, Venus yang tidak terlalu membawa harapan juga. Jadi ya hati-hati dengan mungkin optimisme yang terlalu berlebih atau bisa jadi ada pertikaian dan hal-hal yang sekiranya akan melambat juga sih di sini. Jadi mungkin apa ya, masalah-masalah akan mulai bermunculan yang berhubungan dengan harmonisasi atau relasi atau hal-hal yang terkait seni dan tema-tema yang mungkin terkait tentang wanita itu. Menarik, menarik karena memang Venus juga melambangkan wanita seni dan segala macam keindahan duniawi sih lebih tepatnya gitu ya. Jadi itu akan bertubrukan dengan Mars yang kebetulan di hari yang sama dia pun juga mulai station menuju retrograde bahasa teknisnya, tapi intinya adalah dia mulai berhenti dan kemudian akan mundur nantinya seperti itu. Jadi perihal-perihal terkait Mars kayak gitu dia sudah mengalami kemandekan atau stagnansi, kemudian dia akan mengalami kemunduran yang nanti ketika dia mundur dia akan kembali ke Cancer yang mana berarti mundur dan kemudian jatuh gitu kayaknya kualitasnya akan seperti itu. Dan Mars ini juga ya secara umum dia berbicara tentang atlet itu bisa apa namanya angkatan bersenjata bisa kayak gitu dan juga tentang kriminalitas juga bisa kayak gitu. Jadi kayaknya kita akan menghadapi apa ya waktu yang cukup kacau ya nantinya ketika Mars mundur seperti itu. Nah kalau dari teman-teman dengan Mars yang karena Mars ini mundurnya agak lama ya kayak gitu. Ini aja dia baru mulai mundur jadi ya dia akan spend waktu berapa bulan ya sekitar ya aku lupa sih tapi anyway dia akan lama kayak gitu mundurnya kayak gitu dan dia akan jatuh kayak gitu. Menurut teman-teman seperti apa nantinya ketika Mars ini mundur dan jatuh kepleset di Cancer nih gitu. Ya, Mungkin menurutku akan mengulangi tema-tema Mars di Cancer yang sudah terjadi sebelumnya ya. Jadi mungkin kalau ada urusan-urusan yang sebelumnya belum beres atau sesuatu hal yang kurang menyenangkan itu bisa jadi akan terulang kembali seperti ketika posisi Mars di Cancer sebelumnya. Ya, ada kabar-kabar terkait dengan angkatan senjata atau mungkin hati-hati untuk fisik yang gampang terkena luka bakar atau gampang sakit. Hal-hal yang terkait Mars yang sekiranya itu menjadi tema yang kurang menyenangkan, ya namanya juga Mars yang kejatuhan, walaupun seperti itu, sisi positifnya adalah Mars masih mendapatkan setidaknya support system lah ketika berada di Cancer. Baik, nah mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut tentang positifnya dari Mars yang kepleset gimana kayak gitu. Dari beliau mungkin membantu saya untuk memahami kenapa dia masih bisa agak sedikit positif di Cancer gitu. Bagaimana ya? Agak berat sih, karena negatifnya pasti akan tetap lebih banyak. Positifnya mungkin ya karena Mars itu memiliki jabatan sebagai triplicity ruler, begitulah istilahnya ya di astrologi tradisional. Ketika Mars berada di Cancer atau di water sign, jadi memang ada semacam support system atau ya mungkin dalam bentuk teman gitu yang masih akan mendukung Mars ini gitu. Jadi mungkin kalaupun kita ada masalah, kayak masih ada teman lah gitu ya. Ya tapi itu juga belum tentu teman yang berkualitas, itu satu hal yang perlu kita waspadai. Belum tentu orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi pada saat Mars bergerak mundur ini kita harus lebih mawas diri sih, lebih hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu sih.
Baik, ya, itu penjelasan yang menarik. Selama yang mendapatkan support system itu bukan signifikator Mars kayak kriminal sih, jadi kayak agak gimana gitu ya jadinya ya. Eh, dan itu akan lama, Marsnya sampai tahun depan juga, jadi kita akan merasakan kembali tema Mars yang kemarin kepleset di Cancer yang kita udah ngerasain dari bulan kapan itu pertengahan tahun 2024 ini ya kalau nggak salah, tapi ya dia akan cukup lama kayak gitu, jadi semangat merasakan kembali waktu-waktu yang tidak enak tersebut gitu. Nah, bulan Desember ini kemudian juga akan, kalau kita maju lagi, akan dipenuhi dengan adanya purnama yang terjadi di Gemini. Kalau nggak salah dia sekitar tanggal 15, ya, ya tanggal 15 kurang lebih chartnya kurang lebih akan seperti ini kayak gitu. Nah, purnama di Gemini ini kondisinya kayaknya nggak terlalu jauh berbeda ya dengan bulan baru yang ada di Sagittarius karena masih keganggu Merkurius dan Jupiter kayak gitu. Menurut teman-teman, apa yang kira-kira akan terwujud atau muncul di purnama ini? Mungkin dari anaknya Merkurius dulu, silakan bertanggung jawab kepada Bapak Anda gitu. Ya, ya bisa dibilang apa yang sudah berlangsung dari awal bulan mungkin masih akan berlanjut terus bergelinding terus menjadi suatu bola salju dialog yang alot ya sampai ke uh, bulan purnama ini gitu kan. Di saat bulan purnama ini Merkurius juga mulai bergerak maju. Kalau nggak salah dia station direct pada Ya, hari yang sama kan. Jadi iya, station. Besoknya. ya, jadi seolah-olah ada semacam momen kulminasi, tapi juga nggak beres-beres banget momen kulminasi itu. Jadi eh, jikapun ada suatu dialog, suatu debat, suatu komunikasi yang kurang baik, itu bisa jadi akan ada penyelesaiannya, tapi juga nggak terlalu bagus hasil penyelesaiannya gitu. Jadi memang di bulan ini kita mesti berhati-hati dalam hal bagaimana kita terkoneksi dengan orang lain sih. Baik, oke. Jadi tetap hati-hati dengan komunikasi kita dengan orang lain lah ya, kayak gitu. Kalau dari Kak Almira mungkin mau nambahin? Mungkin jadi puncak yang lumayan sibuk tapi belum menghasilkan ya ketika purnama ini. Jadi hal-hal yang dimulai ketika awal bulan ataupun di bulan-bulan sebelumnya ini menjadi puncak yang ya terkesannya memberikan harapan, tapi ternyata harapan itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terlebih lagi mungkin ada pihak-pihak yang jadi kurang menyenangkan, ada perdebatan atau pembicaraan yang masih belum bisa terwujud maksimal untuk kebaikannya. Mungkin hati-hati dengan debat, hati-hati dengan suatu penyelesaian obrolan yang bisa jadi untuk berikutnya itu harus diobrolkan kembali sih. Jadi ini bukan purnama untuk memetik suatu hasil yang menyenangkan. Ya, mungkin ini lebih purnama untuk memetik hasil pertikaian kayak gitu, karena masih akan terjadi. Ya, dan seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman di sini, besoknya pun Merkurius sudah station menuju direct, jadi dia sudah berhenti mundur, tapi kita belum akan lepas dari miskomunikasi dan segala macam kesalahpahaman yang rentan terjadi karena toh Merkurius juga masih kepleset di Sagittarius, jadi sampai tahun depan sampai tanggal 8 Januari sih lebih tepatnya kita masih akan merasakan ketidakjelasan, efek-efek ketidakjelasan tersebut kayak gitu ya. Jadi masih belum baik juga kondisinya kayak gitu. Kalau misalnya kita maju pun di bulan Desember ini, kemudian kita hanya akan melihat bahwa matahari itu berpindah dari Sagittarius menuju Capricorn kurang lebih tanggal 21 atau 22, kayaknya 21 malam, 22 ya, tapi ya tanggal 21 atau 22 lah. Pokoknya dia berpindah dari Sagittarius ke Capricorn dan kita akan meninggalkan musim Sagittarius masuk ke musimnya Capricorn secara resmi ya tanggal 21 anyway. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kayak bukan hal yang akan kita jelaskan di sini ya. Jadi lebih penting nanti bagaimana efeknya kepada 12 rising signs sih kayak gitu. Jadi buat aku nggak terlalu penting buat dibahas. Jadi kita maju aja kayak gitu. Jadi maju kemudian kita tanggal sebenarnya
ada yang menarik yang tadi lupa mau aku omongkan itu juga adalah nantinya Desember ini kita maju sedikit sekitar tanggal segini, tanggal 25 Desember itu kita akan melihat square antara Jupiter dan Saturnus kayak gitu. Dan ini menjadi titik yang cukup penting dalam transit secara luas, terutama kalau misalnya baca World Astrology kayak gitu. Tapi mungkin karena toh aku sudah sering membahas ini dengan Bang Leo di beberapa tahun sebelumnya antara pertemuan antara Jupiter dan Saturnus, mungkin Bang Leo ada sebuah pemikiran yang bisa diutarakan tentang square-nya Jupiter sama Saturnus ini. Iya, ini kan square kedua ya antara Jupiter dan Saturnus. Sebelumnya kita mendapati square Jupiter dan Saturnus ini kira-kira di pertengahan Agustus kemarin. Dan ini mungkin akan merefleksikan Great Conjunction yang terjadi pada saat pandemi kemarin, ya. Karena pada saat Agustus kemarin itu timbul penyakit baru kan, ada ya bukan penyakit baru tapi jadi mewabah, monkeypox gitu ya. Nah, bisa jadi dia di akhir tahun ini mungkin akan muncul juga hal-hal serupa gitu. Hal-hal yang mungkin menghambat bagaimana kita terkoneksi dengan orang lain gitu. Sesuatu yang bisa jadi menyebar di udara itu juga itu kemungkinannya. Bisa juga ada masalah terkait masalah lain yang mungkin kalau bukan penyakit misalnya masalah terkait hukum, mungkin ideologi yang mungkin akan sangat terangkat ke permukaan yang kita sebetulnya sudah lihat dari pertengahan tahun kemarin, lalu mungkin dia akan muncul kembali ke Jadi atas. memuncak gitu ya, apa yang sudah muncul-muncul gitu mungkin jadi kayak menemukan outlet untuk apa meledak gitu mungkin di antara di ketika Jupiter ketemu Saturnus lagi gitu nggak? Iya, Hmm. Iya, well, ya sih itu juga menjadi salah satu yang penting dalam World Astrology karena kalau nggak salah tuh dia masih, dia tuh jamnya tidak ini tuh. Itu jamnya, kelewat, sorry, sorry, sorry. Pokoknya anyway ini tuh kalau kita tahu tahu jamnya ya kira-kira segini lah ya jamnya itu. Ini kalau misalnya dari World Astrology toh dia masuknya memang antara apa kalau misalnya benar ya ini jamnya. Antara ini Capricorn Ascendant, jadi kita tetap akan melihat bahwa ini peran pentingnya adalah di Saturnus lagi gitu loh, di mana dia bisa berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan air. Jadi aku sih kepikiran tentang mungkin wabah yang uh, muncul dari air kayak apa namanya demam berdarah gitu kayak or something sejenisnya, atau dia juga bisa berkaitan dengan bahaya yang muncul dari air. Mungkin bisa jadi tentang apa isu lingkungan air bisa atau juga banjir bisa dan hal-hal terkait dengan hal itu juga bisa muncul ketika Jupiter sama Saturnus ini square kayak gitu. Ya tapi itu ya kurang lebih akan seperti itu kayak gitu. Toh, dia pembahasannya akan cukup panjang jadi kita lanjut aja kayak gitu. Setelah tanggal 25 Desember ini kemudian kita akan menuju akhir tahun kayak gitu dengan adanya bulan baru kembali yang terjadi tanggal 31 Desember dan ini terjadi di Capricorn. Nah, menurut teman-teman sendiri kira-kira bulan baru di Capricorn ini seperti apa sih? Kayak gitu. Karena toh kita jarang menemukan ada bulan baru 2 kali dalam 1 bulan. Mungkin Kak Almira? Kalau menurutku sih bulan baru di Capricorn ini bukan suatu bulan baru yang memberi harapan gitu ya, atau mungkin justru akan lebih pesimis, lebih kolot gitu. Membutuhkan suatu ketahanan kita untuk menghadapinya. Iya, bagaimanapun di Capricorn itu ulernya juga Saturnus dan bulan juga kondisi yang kurang bagus di situ. Jadi bisa jadi bulan baru yang ya bukan New Year New Me yang menyenangkan, tapi bagaimana kita akan lebih banyak untuk ya hati-hati semangat yang terlalu menggebu-gebu karena ini bertepatan dengan akhir tahun ya. Bisa jadi kita terlalu memberikan list harapan yang terlalu banyak seperti itu. Jadi mungkin diminta untuk lebih realistis sih untuk beberapa target tahun ke depan. Ya, jadi anu ya diminta untuk lebih pragmatis lagi dengan
apa sih yang pengen kamu lakukan tahun depan gitu mungkin ya. Kalau dari Bang Leo mungkin mau nambahin? Setuju sih soal realistis, karena di sini New Moon-nya membentuk sextile dengan rulernya Saturnus, jadi ada sisi positifnya lah ya, meskipun landasannya akan tetap pesimistis. Jadi memang ini adalah bulan baru yang bagus untuk memulai tahun baru yang pesimistis tapi realistis. Baik, jadi tidak ada lagi harapan-harapan yang kelebihan ya pada akhir bulan ini ya untuk menghadapi tahun depan. Ya walaupun tahun depan harusnya agak mendingan sih pertengahan dengan Jupiter yang akhirnya keluar dari Gemini, tapi itu cerita untuk tahun depan kayak gitu. Jadi kita kurang lebih Desember ini kayaknya suram amat ya gitu. Melihat transitnya kok nggak ada yang bagus gitu loh. Jadi ya semangat. Baiklah. Kalau gitu kita akan mungkin kita langsung aja ke 12 rising signs ya. Kita mulai seperti biasa dari Aries kayak gitu, di mana Aries ini akan mengalami rulernya itu sudah mulai lambat dan akan mundur kayak gitu. Kemudian dia akan mengalami juga bulan baru yang terjadi di nine house-nya dia, kemudian purnama yang di third house-nya dia, dan yang terakhir juga ada bulan baru juga di Capricorn di 10 house-nya dia. Jadi vokal poinnya untuk Aries rising itu adalah sini di sini dan juga ada di sini dengan rulernya yang akan mundur. Kayaknya untuk Aries Rising yang bakal paling kerasa sih dengan suramnya Desember ini, terutama rulernya dia yang mundur. Jadi dia yang tadinya udah berusaha buat menyenangkan diri sendiri ataupun berusaha fokus dengan pengen berkarya kah atau pengen berromance ria kah atau bersenang-senang, jadinya harus terpaksanya harus menunda beberapa hal tersebut kayak gitu ya, harus mengulang kembali apa yang sudah dia rencanakan mungkin seperti itu. Dan juga di saat yang sama di bulan Desember ini dia mungkin perjalanannya agak mengalami ketergangguan, jadi ada rencana-rencana yang akhirnya tidak jadi dia realisasikan juga. Sementara ketika di penghujung Desember kayaknya kok apa namanya mungkin kerjaannya kah atau reputasinya dia kah itu harus ada pembaharuan sepertinya di situ, tapi pembaharuannya juga masih belum jelas. Sementara di saat yang sama dia pun harus berhati-hati dengan pengeluaran untuk kesenangan yang kayaknya jadi amburadul di bulan Desember ini. Kayaknya sih begitu. Kalau dari teman-teman untuk Aries Rising ini kira-kira seperti apa? Kalau Kira-kira. menurutku sih untuk Aries Rising lebih fokus kepada kesehatan juga, hati-hati. Semangat yang terlalu menggebu-gebu itu bisa jadi untuk lebih cepat lelah atau terlalu banyak kegiatan, harus lebih memperhatikan kesehatan dan juga hati-hati juga untuk urusan-urusan rumah yang mungkin akan sedikit kacau ketika Marsnya akan kembali ke Cancer. Ya, bisa jadi konflik dengan orang rumah atau bisa jadi ada peralatan-peralatan yang harus diganti untuk Aries Racing. Dan terlebih lagi hati-hati juga ketika melakukan perjalanan, terutama perjalanan jauh, dan bisa jadi ada misunderstanding juga, ada salah komunikasi dengan orang-orang luar ataupun orang-orang terkait, entah itu divinasi, kenalan-kenalannya dari daerah asing, ada komunikasi atau obrolan yang kurang menyenangkan pula bagi Aries Rising di bulan ini. Terutama di akhir tahun, ya masih riuh masalah kerjaan juga sih, dan mungkin ada sisi lumayan pesimis untuk kerjaan dia. Walaupun ya kembali lagi itu akan menjadi menyandarkan untuk realitas seperti apa sih yang bisa direncanakan Aries Racing di tahun depan berhubungan dengan kerjaan. Oke, menarik. Kalau Bang Leo mau nambahin? Ya mungkin karena di situ juga yang terpengaruh adalah third house ya, yaitu lingkungan sekitar, komunikasi dengan orang-orang di sekitar, maka mungkin yang paling perlu hati-hati juga adalah bagaimana Aries Rising itu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, ya karena keadaan Mars yang station retrograde lalu retrograde nanti itu bisa jadi membuat keadaan emosional jadi lebih
lebih bikin frustrasi lah gitu ya. Jadi bisa jadi ada debat kusir atau pengen marah aja bawaannya gitu. Itu yang mungkin lebih mesti dijaga sih. Ya kayaknya pengen marah aja bawaannya kan jadi trademark anaknya Mars ketika Mars lagi mundur sih ya. Jadi ya itu juga heads up buat si Scorpio Rising nantinya bakal kebawa marah-marah juga gitu ya. Jadi semangat untuk anak-anaknya Mars. Nah, kayaknya untuk Aries Rising cukup lah ya. Kita cukupkan sampai di sini aja kayak gitu. Kita mungkin bisa maju ke Taurus Rising selanjutnya. Di mana Taurus Rising rulernya itu pindah dari Capricorn ke Aquarius, kemudian dia ada bulan baru di 8th house, purnama di 2nd house, dan bulan baru lagi di 9th house gitu. Coba kita lempar ke Bang Leo. Silakan Bang Leo. Oke, untuk Taurus Rising, pertama kita akan berfokus dulu kan ke Venus karena Venus lah ruler dari Taurus Rising gitu. Jadi Venus akan masuk ke Aquarius, berarti para Taurus Rising akan berfokus pada karir, pada pencapaian aspirasi, pada pencapaian reputasi diri gitu ya, pemenuhan reputasi diri. Nah, tapi di situ rulernya Taurus Rising ini akan berhadapan dengan Mars. Jadi bisa dibilang akan menjadi masa-masa yang cukup sibuk di bulan Desember ini. Bagaimana mungkin terkoneksi dengan orang lain dalam dunia karir, atau mungkin ada tarik-menarik antara kepentingan keluarga dan kepentingan karir yang sama-sama mendesak dan membuat Taurus Rising jadi agak sulit untuk berkutik sih gitu ya. Kalau melihat dari bulan baru pertamanya yaitu di Sagittarius, berarti Taurus Rising harus lebih hati-hati dengan pengeluaran di awal bulan ini. Mungkin akan lebih boros, lebih banyak kekhawatiran juga terkait hal-hal finansial, dan sepertinya hal itu akan terus berlanjut sampai ke pertengahan bulan. Hati-hati jadi terlalu konsumtif sih pada masa-masa ini. Dan terakhir di bulan baru, mungkin Taurus Rising kepengen jalan-jalan, mungkin merencanakan studi, mungkin ingin pergi jauh atau ingin belajar hal-hal baru gitu. Jadi Taurus Rising bisa mengawali tahun 2025 dengan rencana-rencana untuk bepergian ataupun untuk belajar gitu. Ya, saya melihat sendiri contohnya sih, itu benar sekali gitu. Ya, kayaknya Kak Elvira mau nambahin nggak? Kayaknya kok Bang Leo ngomongnya udah lengkap banget nih. Sudah lengkap sih daripada nanti mengulangi ya. Iya, kita kayaknya udah cukup. Biarin Bang Leo aja kalau gitu. Oke, selanjutnya dari Taurus Rising itu kita menuju ke Gemini Rising. Jadi lagi-lagi silakan Bang Leo untuk Gemini Rising. Jadi berturut-turut ya. Iya. Oke. Para Gemini Rising, kita akan melihat pertama-tama adalah ruler kita yaitu Merkurius yang masih dalam keadaan lemah dan lambat gitu, karena Merkurius masih retrograde sampai pertengahan bulan. Tapi pada intinya Merkurius masih akan berada di Sagittarius sampai awal tahun depan. Dan karena Merkurius di Sagittarius itu lemah, maka kita mesti lebih hati-hati nih dalam berkomunikasi, dalam mengambil keputusan, dalam menaikkan kontrak, dalam mengerjakan hal-hal mendetail. Segalanya tuh harus diperiksa 2 kali. Dan di sini karena Merkurius berada di 7th house, maka yang paling harus hati-hati atau lebih bersabar mungkin ya adalah ketika berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kalau misalnya pekerjaan atau komunikasi itu mengharuskan untuk tektokan lebih banyak daripada biasanya, ya jabanin aja, karena mungkin memang harus lebih banyak komunikasi dan miskomunikasi yang terjadi gitu sebelum akhirnya ada hasil akhir yang lebih memuaskan ya. Nah, untuk new moon-nya itu juga terjadi di 7th house, mungkin harus hati-hati terutama di awal bulan kalau sampai ada miskomunikasi dengan orang lain. Jangan sampai malah akhirnya jadi permusuhan atau pemutusan hubungan kerja bisa dibilang, atau pemutusan hubungan yang romantik juga bisa bahkan gitu. Nah, tapi pada intinya harus lebih hati-hati dalam menjalin relasi interpersonal. Dan
lebih sabar, lebih tabah dalam menghadapi katakanlah misalnya revisi-revisi gitu ya, atau hal-hal yang membuat kita jadinya melangkah lebih lambat gitu. Lalu berikutnya full moon akan terjadi di first house di sini ini di pertengahan bulan, maka akan ada semacam penyinaran terhadap diri sendiri gitu ya. Di saat yang sama juga ruler dari Gemini akan mulai bergerak maju. Jadi kesannya pertengahan bulan adalah semacam waktu untuk lebih banyak memperhatikan diri sendiri, lebih eh, lebih clear lah dalam melangkah ke depannya mau bagaimana, mungkin lebih banyak memperhatikan kesehatan juga bisa gitu ya. Entah mungkin ada suatu rutinitas baru atau mungkin masih terkait dengan relasi interpersonal karena Merkurius masih berada di seventh house, maka mungkin um, akan ada semacam kulminasi atau bisa jadi pengakhiran juga bisa gitu ya, atau suatu perayaan atau um, suatu terjalinnya hubungan dengan orang lain yang belum tentu sebetulnya harmonis, tapi ya bolehlah gitu ya eh, untuk apa namanya, untuk memiliki koneksi setidaknya gitu. Lalu terakhir di akhir bulan akan terjadi new moon di Capricorn. Nah, ini bisa jadi new moon yang tadi sudah dibahas bahwa ini new moon yang pesimistis, dan di awal tahun para Gemini rising akan lebih banyak merencanakan soal pengeluaran kali ya gitu ya, ketimbang membicarakan cita-cita ya, resolusi yang indah-indah. Lebih baik mikirin dulu nih, 1 tahun ini bakal pengeluaran buat apa aja ya. Jadi lebih realistis, tidak stres juga terkait finansial ya, meskipun pasti di hari-hari new moon itu akan ada pengeluaran-pengeluaran, mungkin ada sesuatu yang mesti diakhiri, pembayaran yang mungkin harus diakhiri bisa aja gitu ya, atau malah memulai suatu pembayaran baru. Jadi berbagai kemungkinan bisa terjadi, tapi tahun 2025 diawali dengan lebih banyak memperhatikan keadaan keuangan. Itu aja dulu sih. Baik, jadi buat Gemini Rising awal tahun, pembaharuan pengeluaran gitu kalian jatuhnya jadinya. Baik, karena Bang Leo sudah lengkap banget seperti biasa, Kak Almira kita nggak usah nambahin, jadi kita langsung lanjut aja. Lanjut sekarang ke Cancer Rising yang kita fokus di purnama lagi, sorry. Bulan baru terjadi di 6 house, bulan purnama terjadi di 12 house, terus habis itu nanti bulan barunya lagi itu terjadi di 7 house. Nah, Kak Almira, gimana nih Cancer Rising? Kalau menurutku sih buat Cancer Rising di bulan ini ya karena Mars akan mundur kembali ke house satunya, jadi harus lebih memperhatikan kesehatan, lalu hati-hati kelelahan atau mungkin kerjaannya jadi lebih banyak masalah bisa jadi atau harus mengatasi beberapa hal konflik-konflik yang berada di tempat kerja. Hati-hati juga pada relasinya, bisa jadi di kerjaan itu ada sisi-sisi orang yang kurang menyenangkan buat dia nanti. Nah, kalau untuk Cancer Rising juga di sini karena nyumunnya berada di house 6, jadi mungkin ada tanggung jawab baru yang akan dia lakukan, tetapi ini harus berhati-hati misal terkait pekerjaan dokumen atau salah paham dengan orang lain, ada komunikasi yang tidak lancar dengan orang lain, dan lebih lagi memang harus memperhatikan kesehatan kembali, bisa jadi terlalu letih atau terlalu banyak beban kerja yang dia rasakan itu berpengaruh pada kesehatan dia, terutama ketika purnama terjadi di house 12. Butuh banyak rehat, butuh banyak ya menjauh dulu lah dari orang-orang sekitar, mungkin banyak orang yang membuat dia tidak nyaman. Dan di sini Cancer Rising pun akan mengakhiri tahun dengan di house 7 dia. Ya, bisa jadi ada hal baru terkait relasi, atau ada partner kerja baru, atau mungkin ada hubungan-hubungan romansa dan hubungan relasi interpersonal yang baru yang bisa memberikan harapan buat dia, tetapi disarankan untuk tidak terlalu optimis untuk hasil yang didapatkan para Cancer Rising.
Atau mungkin ada revelation baru terkait dengan orang yang dia hadapi, Ya, mungkin dia bisa juga yang bikin dia jadi kok jadinya pesimis ya sama orang ini, mungkin ya, bisa mungkin seperti ada itu. suatu hasil yang harus dia lakukan juga sih di akhir tahun. Gitu. Jadi diputuskan atau tidak nih manusia ini kayak gitu. Ya, betul. Jadinya begitu. Iya, Cancer Rising kayaknya nggak terlalu bagus juga di bulan ini. Namanya juga bulan akhir tahun malah suram ya, jadinya nggak nggak terlalu oke juga. Saya tidak mau menambahi karena Kak Almira sudah lengkap. Bang Leo juga tidak usah menambahi, nanti aja ketika Virgo Rising gitu ya. Memang tidak mau. Oh, baik. Baik, kalau gitu kita lanjut aja di sini. Habis Cancer Rising ada Leo Rising, di mana apa sih purnama bulan barunya terjadi di fifth house, purnamanya di 11th house. Kemudian bulan barunya lagi nanti ada di sixth house, dan rulernya Sun dari fifth house ke sixth house juga ini masih mengganggu juga di first house. Jadi kayaknya dia masih cukup banyak pikiran ya Leo Rising untuk apakah mau pergi, apakah mau belajar lagi kah, apa kayak gimana. Tapi itu masihlah sebuah rencana kayaknya, karena nanti toh Mars juga mundur kayak gitu ke 12 house. Jadi dia masih memikirkan ulang apa yang dia ingin lakukan kayak gitu di akhir tahun ini. Terutama masih ada mungkin ada urusan-urusan terkait keluarga ataupun rumah yang dia tinggali kayak gitu, masih ada yang harus diperbaiki kah, atau ada yang harus diurus kah terkait propertinya kayak gitu. Sementara nanti toh di bulan kayaknya ini lumayan bagus untuk Leo Rising, karena toh bulan barunya nanti pertamanya di awal Desember ini dia di fifth house. Jadi mungkin meng-highlight tentang ada pembaharuan soal aku mau mencoba relasi baru, aku mau mencoba berkarya sesuatu yang baru, atau pengen nyoba hobi baru, atau kenal sama orang baru. Cuman pembaharuan terkait kesenangan-kesenangan itu ataupun sosialisasi itu diiringi dengan kayaknya orang-orangnya nggak terlalu oke, jadi harus ngefilter lagi siapa yang mereka temui, apa yang mereka ingin lakukan, ya, bagaimana output yang mereka keluarkan kayak gitu, masih harus difilter lagi, dipikirkan dengan baik dan dipikirkan ulang lagi kayak gitu. Toh nantinya ketika purnama itu terjadi di 11th house juga, kayaknya harapan yang dimiliki Leo Rising harusnya jangan ketinggian dulu, karena belum tentu akan sesuai harapan realitanya kayak gitu. Dan ya itu bisa membawa sedikit kekecewaan mungkin, walaupun toh Leo Rising bakal masih seneng-seneng aja sih sampai nanti musimnya Capricorn, di mana akhirnya dia disuruh fokus lagi untuk mau apa yang tanggung jawab yang dia miliki, kemudian kerjaan apa yang dia miliki kayak gitu. Itu masih harus difokuskan ke sana, apalagi akhir tahun ini Leo Rising ada pembaharuan lagi soal dia mungkin memiliki tanggung jawab baru, atau bagaimana kondisi kesehatannya dan segala macamnya. Itu menjadi fokusnya bagi si Leo Rising di akhir tahun. Nah, kalau dari Kak Almira sendiri mungkin ada tambahan buat si Leo Rising ini seperti apa? Belum ada sih, menurut saya udah lengkap. Nah, gimana Bang Leo? Bang Leo Sudah. biarin aja, biar dia Virgo Rising nanti sendiri Oh iya, lagi. oh iya benar-benar. Sudah sih untuk Ya, Leo Rising. ya, oke, baiklah. Jadi itu untuk Leo Rising. Nah, sekarang kita lanjut aja kalau gitu ke Virgo Rising. Tentu saja kami serahkan kepada Bang Leo untuk Virgo Rising dengan rulernya itu masih di sini, bulan barunya di sini juga, purnamanya nanti di sini, dan bulan baru terakhirnya ada di sini. Ya, silahkan Bang Leo. Oke, lagi-lagi kita akan berfokus kepada Merkurius karena Merkurius juga menguasai Virgo. Nah, Merkurius dalam keadaan lemah di Sagittarius, dia juga masih retrograde sampai pertengahan bulan, dan sampai awal bulan depan dia masih berada di house keempat dari Virgo Rising. Jadi para Virgo Rising ini mungkin akan sepanjang Desember nih akan berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan rumah atau keluarga, dan di sini konteksnya bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang lagi nyari kos mungkin dan susah nemuin gitu ya, nyari tempat tinggal, atau mungkin ada hal yang rusak di rumah gitu. Ada yang memang mau pindah rumah mungkin tapi juga kayaknya nggak nemu-nemu yang cocok, atau bisa jadi terkait dengan individu-individu yang ada di rumah itu sendiri, yaitu keluarga, orang tua terutama. Ya, mungkin ada ketidaknyambungan ketika berkomunikasi dengan keluarga. Juga di situ ada
oposisi antara Merkurius dan Jupiter yang mungkin membuat dialog-dialog dengan keluarga bisa jadi uh, melebar kemana-mana, tidak fokus, dan akhirnya penuh dengan debat kusir, dan akhirnya frustrasi sih. Ya, tapi pada intinya Virgo Rising ini sebetulnya sedang tidak terlalu betah berada di rumah, dan mungkin sedang merasa fondasi hidupnya goyah lah. Terutama di awal bulan ya, karena new moon langsung terjadi di fourth house itu sendiri, jadi mungkin ada suatu fondasi hidup yang rasanya kok uh, yang sebelumnya mungkin kerasa aman-aman aja mungkin gitu ya, tapi terasa tidak stabil saat ini gitu, dan um, ya jadi ada semacam permulaan dari pesimisme atas hidup mungkin, atau permulaan ketidaknyamanan terkait rumah, atau memang ada ya, kalau yang sangat pragmatis ya mungkin ada urusan rumah yang memang mesti diberesin gitu. Ada hal yang perabot mungkin yang rusak dan memang ya udah mesti beli baru gitu. Tapi pada intinya proses itu tuh semua akan terjadi dengan tidak nyaman gitu. Oh ya, dan tentu saja juga karena Merkurius dalam keadaan retrograde dan detriment, mesti hati-hati juga dengan kesehatan sih, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, di pertengahan bulan akan terjadi full moon di house ke-10, mungkin karir jadi akan sangat sibuk, tapi sibuknya juga mungkin tidak ada juntrungannya, mungkin juga ingin mencari ingin mencari cahaya dalam reputasi diri, tetapi juga tidak mendapati yang diharapkan gitu. Meskipun harapan sangat tinggi mungkin untuk mencapai ini, mencapai itu, banyak mimpi untuk meraih ini dan itu, banyak aspirasi. Tapi sepertinya kok kayaknya di situ-situ aja. Tapi ya selama optimisme bisa tetap membuat kalian semangat ya, silakan. Eh, karena memang ya mau nggak mau Jupiter ketika berada di 10th house-nya Virgo Rising ya mesti detriment. Jadi mungkin memang ini saatnya untuk lebih berfokus pada pengembangan karir, dan mungkin bisa jadi juga lebih populer gitu. Jadi kalau mau mempromosikan diri pada saat bulan purnama di pertengahan bulan silakan. Lalu kita berpindah ke akhir tahun ketika ada new moon lagi di Capricorn di fifth house. New moon di sini bisa menandakan soal kesenangan-kesenangan, tentang hobi. Jadi awal baru bagi Virgo Rising mungkin akan cenderung lebih menyenangkan, tapi juga dengan nada serius ala Capricorn, ala Saturnus, karena mungkin Virgo Rising akan terpikir untuk ya lebih serius lah dalam menekuni hobi gitu. Jadi hobi itu bukan hanya hobi, mungkin bisa jadi pekerjaan juga, bisa jadi sesuatu yang diseriusi, bisa menjadi pakar atas suatu hal yang sebetulnya adalah entertainment bagi orang lain gitu ya. Atau mungkin bagi Virgo Rising yang sudah memiliki anak, itu bisa jadi awal baru relasi dengan anak, atau misalnya terhubung lagi dengan anak, atau mungkin merencanakan bahwa di tahun 2025 nanti akan lebih rutin, lebih banyak quality time dengan anak. Itu juga bisa terjadi sih. Kira-kira seperti itu. Silakan apabila ada yang mau menambahkan. Ya, kayaknya sudah lengkap sih ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan, Kak Almira. Ya, baiklah. Kalau gitu kita lanjut aja kayak gitu, karena toh sudah lengkap mananya Merkurius menjelaskan. Jadi kita lanjut ke setelah Virgo Rising itu ada Libra Rising. Nah, Libra Rising ini rulernya pindah dari sini ke sini, jadi dari fourth house ke fifth house. Kemudian ada bulan baru ya di third house-nya di awal bulan, kemudian purnamanya ada di ninth house, dan juga terakhir itu ada bulan baru lagi di fourth house. Nah, silakan Kak Almira untuk menjelaskan tentang Libra Rising. Libra Rising, menurutku sih ini masa-masa yang untuk Libra Rising lebih banyak berkreasi, lebih fokus pada hobi. Mungkin Libra ini lebih suka untuk sosialisasi kembali, memberikan harmonisasi pertemanannya, atau ya menciptakan sesuatuannya, ada karya-karya yang akhirnya dia ciptakan untuk lebih fokus kepada dirinya. Nah, tapi hati terkait dengan komunikasi dengan orang
Mungkin beberapa Libra Rising akan berpergian juga di bulan ini. Rasa ingin belajar lebih banyak lagi. Tetapi hati-hati dengan komunikasi dengan sekitar. Di sini juga ada di Sagittarius, jadi menjadi awalan baru yang ya mungkin kurang menyenangkan. Hati-hati terkait dengan kontrak-kontrak kerja, hati-hati dengan surat menjadi dengan orang sekitar, atau ada salah paham dengan orang-orang dengan tulis yang terkait dengan Merkurius atau yang sedang dia pelajari di situ. Nah, selain itu juga bagi Libra Rising yang akan kembali ke Cancer, ya mungkin lebih riwah lah ya masalah kerjaan atau mungkin lebih sibuk di kerjaan, konflik-konflik di tema-tema pekerjaan yang harus dia kerjakan atau bisa jadi ada reputasi yang akan mengganggu ini gitu. Untuk 1 bulan ke depan ya, bukan sih untuk tahun depan sih sampai juga untuk masuk ke Capricorn ya lebih berfokus pada rumah, jadi bisa jadi terkait dengan fondasi diri atau ada hal-hal yang ingin dilakukan Libra Rising, pindah rumah juga bisa jadi, pindah wilayah juga bisa jadi ini mengurusi banyak-banyak pindahan di rumah, mengurusi hal-hal terkait tentang orang tuanya, dan ya mengurusi barang-barang di rumah lah untuk Libra Rising di sini. Baik. Eh, Oke, kayaknya cukup lengkap ya untuk si Libra Rising ini, Bang Leo. Lengkap Jadi sih. kita, Bang Leo mau menambahkan sepertinya. Oh, Nah. tidak. oh tidak, kami tidak ada yang mau nambahin kok, Kak Almira di sini, santai aja. Sudah Cuma tadi cukup lengkap. agak terputus-putus kan. Tadi agak Iya sih, putus-putus kayaknya aja. koneksiku agak error. Tapi interpretasinya seperti yang Bang Leo bilang udah cukup lengkap, kita nggak perlu nambahin lagi. Jadi baiklah, itu Libra Rising. Kemudian giliran saya ini kayaknya untuk menjelaskan tentang Scorpio Rising. Di sini Scorpio Rising dia melambat, belum akan balik ke sini, itu masih tahun depan. Bulan barunya ada di second house, bulan purnamanya ada di eighth house. Bulan apa dulu? Bulan barunya yang di akhir tahun itu ada di third house. Jadi untuk Scorpio Rising, first thing first itu kita akan mulai lambat di akhir tahun kayak gitu. Jadi tidak usah berharap terlalu produktif untuk akhir tahun ini dan juga separuh tahun depan kayaknya. Jadi tidak usah pengen produktif banget, tidak usah menggagas sesuatu yang wow banget karena kayaknya hasilnya nggak akan terlalu bagus juga gitu, agak-agak percuma sih kayak gitu. Jadi itu dulu kayak gitu. Kemudian toh nanti ketika Mars mundurnya bulan depan aja ya, karena itu akan terjadi bulan depan. Ketika awal bulan Desember ini kita disambut dengan bulan baru yang terjadi di second house, jadi tentu saja ini adalah pembaharuan tentang bagaimana pengelolaan finansial kita menjadi buruk kayak gitu, terutama nanti di pertengahan bulan itu ada purnama yang terjadi di eighth house, jadi tentu saja kita akan semakin boncos di akhir tahun ini kayak gitu. Jadi hati-hati untuk pengeluarannya, hati-hati pula dengan bagaimana pola konsumsi kalian kayak gitu, kayaknya akan menjadi lebih konsumtif di akhir bulan di akhir tahun ini kayak gitu ya, entah mau beli makanan kah, mau jajan-jajan kah, atau mau beli pernak-pernik agak-agak nggak penting gitu kah, atau kayaknya ada yang harus diganti, mau nggak mau harus ngeluarin duit kayak gitu, tiba-tiba terjadi, itu sangat bisa kayak gitu di bulan ini untuk Scorpio Rising kayak gitu. Pokoknya kacau finansial, jadi hemat-hemat kalau bisa, atau tentukan skala prioritas untuk pengeluaran dan pemasukannya seperti apa untuk Scorpio Rising. Nah kemudian toh selain itu nantinya juga di akhir bulan itu kita ketemu dengan ada bulan baru di third house. Jadi mungkin ini pembaharuan tentang bagaimana kamu berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang-orang sekitarmu kayak gitu, mungkin dengan tetangga, dengan saudara kayak gitu. Tapi seperti yang sudah dibahas di awalnya agak pesimistis, jadi kamu mungkin jadi juga pesimis dengan bagaimana koneksimu dengan orang lain kayak gitu, terutama ini bisa terjadi dengan saudara kayak gitu. Dan ini skala besarnya itu dengan Mars yang mundur
dengan banyaknya kemunduran yang terjadi untuk Scorpio Rising, mending nggak usah terlalu banyak rencana di akhir tahun kayak gitu, nggak usah pengen jalan-jalan dulu kayak gitu, atau pengen kemana dulu, tidak disarankan karena toh selain itu buang-buang duit, mungkin akan tidak sesuai dengan harapanmu perjalanannya atau seneng-senengnya kayak gitu. Jadi ya akhir tahun yang suram bagi Scorpio Rising kayak gitu, tidak usah berharap terlalu banyak. Itu aja sih pesannya untuk Scorpio Rising. Ya teman-teman, ada yang mau nambahin di sini untuk Scorpio Rising? Kayaknya suram banget gitu, siapa tahu mau menambahkan vibe positif untuk Scorpio Rising. Sudah sangat lengkap. Tidak, daripada bertambah suram. Ya, ya gitulah Scorpio Rising suram. Intinya itu aja. Oke, sip. Kita lanjut aja ke Sagittarius Rising di sini ya. Jadi Sagittarius Rising rulernya masih retrograde di Gemini. Kemudian ini ada apa namanya bulan baru yang terjadi di first house. Purnamanya nanti di second house dan bulan baru yang kedua itu nanti terjadi di second house. Kembali lagi kepada Kak Almira dengan bapaknya yang lagi mundur ini, silahkan bagaimana untuk Sagittarius Rising? Ya, untuk teman satu bapak ya, buat para Sagittarius Rising gitu. Jadi, ini adalah masa-masa ya mungkin bulan baru terjadi di house 1 yang ya dia akan lebih memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi dengan diiringi dengan rasa yang lebih pesimis sih. Jadi, ya ada kalanya dia ingin berharap lebih, tapi dia lebih ke arah, oh ya realistis sih, jadi aku harusnya gimana, atau tidak bisa terlalu beroptimis pada kali ini karena Jupiter pun masih mengharuskan untuk berurusan dengan orang lain. Mungkin ada urusan-urusan yang harus terus diulangi, atau ya ada masa-masa tidak nyaman dengan hubungan relasi, bisa jadi dengan pasangan, bisa jadi dengan partner kerja, atau sekedar dengan sahabat dekat, hubungan-hubungan interpersonal yang bisa dia jalani saat ini. Nah, untuk Sagittarius Rising, New Moon ini pun masih mensoroti dirinya sendiri. Bisa jadi ada miskomunikasi dengan orang lain yang masih akan berlanjut. Harus ada mengulang hal-hal yang terkait dirinya sendiri, lebih banyak untuk melihat dirinya sendiri, apa sih yang ingin diawali dengan lebih realistis karena sedang tidak bisa beroptimis di masa-masa ini. Nah, untuk berikutnya pun harus lebih berfokus pada bagaimana dia mengatur untuk pengeluaran, untuk pemasukan, karena ketika matahari memasuki Capricorn pun, itu akan menjadi suatu permulaan untuk melihat siklus keuangan dan juga hati-hati pada pola makan para Sagittarius Rising. Begitu juga ketika Mars, dia akan kembali ke Cancer, itu kembali mensoroti bagaimana pola-pola pengeluaran, atau bisa jadi ada hutang piutang yang harus segera dilunasi, tetapi hati-hati juga berurusan dengan hal-hal yang terkait surat menyurat dengan orang lain, dan hal-hal yang terkait dengan ya keuangan dengan orang lain yang tidak menyenangkan untuk para Sagittarius Rising. Terlebih lagi, para Sagittarius Rising ini masih akan menyoroti juga kediriannya, pondasi dirinya yang masih tidak stabil. Di situ juga masih ada Jupiter yang detriment dan retrograde, mungkin lebih memikirkan dan fokus kepada dirinya sendiri. Dan juga untuk para Sagittarius Rising yang mempunyai anak, hati-hati ketika Mars masuk ke Cancer, itu bisa jadi akan riwah juga terkait anak-anaknya, terkait dengan hobi-hobinya, dan terkait pula hal-hal yang berhubungan dengan ya masa-masa tanggung jawab dia terkait tentang kekaryaan. Itu. Silahkan jika ada yang menambahi. Kita perlu nambahin nggak sih Bang Leo? Kayaknya nggak usah ya. Tidak perlu, tidak perlu. Nggak perlu. Sudah lengkap. Baik, kita lanjutkan saja kalau begitu. Baiklah, itu dari Sagittarius Rising. Kemudian kita lanjut lagi ke Capricorn Rising. Di sini Capricorn Rising ya rulernya ya masih di situ-situ aja gitu kan, belum pindah-pindah. Kemudian dia ada bulan baru di 12 house, bulan purnamanya nanti ada di 6 house, dan apa sih selanjutnya bulan baru ya, bulan baru di first house kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, karena saya bingung, kita lempar ke Bang Leo. Silakan Bang Leo bantu saya untuk Capricorn Rising. Oke, Capricorn Rising berarti kita pertama-tama akan melihat rulernya, yaitu Saturnus, yang masih juga berada di third house, house ketiga dari bulan-bulan lalu. Ya, jadi mungkin Capricorn Rising sedang banyak berurusan dengan
perjalanan, mungkin perjalanan singkat, atau sedang banyak mengurusi rutinitas harian, sedang merombak mungkin eh, relasi dengan lingkungan sekitar. Mungkin juga eh, masih akan banyak rencana-rencana travel jarak dekat yang akan terjadi ke depannya. Tapi mungkin yang lebih positif ketimbang bulan lalu adalah eh, Saturnus sekarang sudah bergerak maju, jadinya eh, udah mulai ada progres. Mungkin kalau hidup kalian selama ini stuck rasanya, ya ini sudah ada kemajuan lah sedikit demi sedikit. Nah, kita akan berfokus sekarang ke new moon dulu. Yang pertama itu ada di 12th house. Ini bisa jadi new moon yang justru lebih tersembunyi kali ya rasanya. Mungkin kalian lebih banyak ingin istirahat, lebih ingin menenangkan pikiran, lebih ingin mengasingkan diri, menyembunyikan diri. Tapi juga ini new moon yang bisa menimbulkan kegelisahan-kegelisahan yang berlebihan, rasa takut mungkin, rasa trauma yang terpendam mungkin, atau memunculkan kembali musuh-musuh tersembunyi, gosip-gosip yang tersembunyi mungkin tentang kalian. Jadi ini memang new moon yang agak-agak eh, menggelisahkan sih, agak-agak mengganggu secara mental mungkin bagi Capricorn rising, banyak kekhawatiran yang akan terjadi. Nah, lalu di pertengahan bulan kita akan berlanjut ke full moon di 6th house. Di situ ada ya koneksinya masih sama sih antara Jupiter dan Merkurius yang beroposisi, dan mungkin di pertengahan bulan Capricorn rising akan jadi sangat sibuk, terlalu sibuk bahkan gitu dengan pekerjaan, mungkin dengan coworker atau dengan subordinat gitu ya. Jadi hati-hati dengan kesehatan karena bisa jadi kalian overworking, terlalu memaksakan diri, meskipun akhir tahun sepertinya ini bukan berarti akan ada liburan gitu. Nah, tapi di akhir tahun banget ya, itu akan terjadi new moon di first house, maka tahun baru ini adalah new year new me bagi Capricorn rising. Ya. Jadi eh, ini paling bagus untuk misalnya mau membuat resolusi terkait memang kedirian gitu, terkait penampilan mungkin, terkait kesehatan. Dan karena memang ruler kalian ada di third house yang bisa menandakan tentang rutinitas, mungkin bisa memikirkan rutinitas-rutinitas positif apa yang bisa dilakukan untuk eh, untuk lebih untuk lebih merawat diri, untuk lebih mengembangkan diri gitu. Meskipun ya dilakukan secara perlahan. Tapi ya seperti yang lain-lain juga ya, namanya juga Capricorn rising ya, pasti sudah terbiasalah memulai sesuatu dengan mawas diri, dengan pesimisme dan juga dengan realistis. Itu aja sih. Baik, terbiasa. Almira, kita tambahin nggak ini Bang Del? Nggak perlu sih. Tidak perlu. Nggak ada yang mau nambahin, dia dari tadi baik. Oke, itu Capricorn rising. Kita lanjut saja dengan Aquarius rising, silakan Aquarius rising. berastrologi. Ya, saya sudah merasakan firasat itu sih. Jadi, oke, Aquarius rising di sini. Aquarius rising rulernya juga masih di second house. Jadi tentu saja ini masih membicarakan tentang mulai dari pengaturan finansial sampai pengaturan dietary atau pola makan kalian itu masih terbahas, masih mungkin ada sedikit kemajuan dengan diet yang kalian lakukan dari kemarin itu, atau bagaimana kalian menabung dari kemarin, mungkin sudah mulai ada hasilnya di situ karena toh Saturnus sudah maju walaupun lambat ya kayak gitu. Dan di sini Aquarius rising nanti akan menghadapi sih, lebih tepatnya menghadapi ada Venus masuk ke first house, jadi mungkin ingin memperindah penampilan atau ingin lebih memperhatikan kesehatan dan segala macamnya kayak gitu, itu bisa dirasakan. Dan ada keinginan juga buat si Aquarius rising itu untuk pengen merencanakan sebuah perjalanan atau pengen pergi kemana dan segala macamnya, atau pengen pulang kampung ke rumah ketika di akhir tahun ini kayak gitu, tuh bisa juga dirasakan oleh Aquarius rising. Nah, kemudian bulan Desember ini untuk Aquarius rising akan ada bulan baru di 11 house. Jadi mungkin ada pembaharuan soal tema pertemanan kalian. Mungkin kalian ketemu relasi baru, kemudian membuat sebuah circle pertemanan baru dan segala macamnya. Walaupun
orang-orang yang atau rekan-rekan yang kalian temui pada bulan ini bulan baru ini rasanya nggak bagus-bagus amat juga kayak gitu, dan itu juga masih tema yang akan terbawa ketika nanti purnama di pertengahan bulan di House 5 yang ada di Gemini. Jadi ini juga bisa terkait tentang selain sosialisasi tadi, mungkin kalian ada harapan mau romansa kayak gimana dan segala macamnya, tapi ternyata harapan itu tidak kesampaian atau tidak sesuai dengan bayangan kalian kayak gitu, itu masih menjadi temanya. Kemudian apa sih? Oh iya, di akhir bulan ini akan ada bulan baru lainnya yang terjadi di 12 house. Mungkin kalian akhirnya merasa agak lelah, pengen rehat atau malah jadi cemas tentang aduh ini masa apa mau gimana ya, ini mau dibawa kemana arahnya dan segala macam, atau justru cemas dengan relasi kalian kayak gitu yang sudah kalian bangun dari kemarin ini udah bener nggak ya, orang-orangnya bisa dipercaya nggak ya dan segala macamnya. Itu mungkin menjadi tema-tema untuk Aquarius Rising di bulan Desember ini. Kurang lebih kayaknya sih gitu. Ada yang menambahin dari Bang Leo ataupun Almira untuk, Almira nggak usah, dari Bang Leo aja untuk Aquarius Rising ini? Cukup rasanya. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan aja ke rising terakhir. Di sini rising terakhir itu adalah Pisces rising dengan Jupiternya yang masih retrograde di fourth house ya. Terus nanti ada bulan baru di 10th house, purnamanya di fourth house juga, dan bulan baru terakhir di 11th house. Silahkan Kak Almira untuk menjelaskan. Oke, buat racing terakhir, para Pisces racing, termasuk juga saya di sini. Nah, untuk Pisces racing masih akan berfokus pada pondasi-pondasi diri, pada keluarga, pada hal-hal yang berkaitan tentang dirinya sendiri. Mungkin ada sedikit kelambatan, ada hal-hal yang harus diulangi kembali untuk para Pisces racing. Nah, di sini juga lebih fokus pada pekerjaan ya, mungkin ada hal-hal baru terkait dengan reputasi, pencapaian, atau mungkin bagaimana dia tampil di publik itu lebih akan terjadi di ketika di new moon kali ini. Nah, terutama hati-hati juga mungkin ada salah komunikasi dengan orang, ada kontrak yang harus diteliti kembali, atau ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran-pembelajaran hal-hal terkait Merkurius, terkait dengan orang lain, ada orang-orang yang kurang menyenangkan buat para Pisces Rising. Hati-hati juga untuk memutuskan relasi di Desember ini, atau ada juga ya terkait urusan rumah lah yang kurang menyenangkan dan membuat Pisces Racing tidak betah, tetapi tetap harus mengurusi hal-hal terkait rumah. Nah, selain itu juga ketika Mars akan mundur kembali ke Cancer, hati-hati juga terkait keuangan, harus lebih memperhatikan pola makan, arus siklus pemasukan dan keuangan pun, serta relasi-relasi sosialisasi, mungkin juga terkait romansa, itu bisa menjadi tantangan buat Pisces Racing yang sudah dilalui sebelum-sebelumnya. Jadi ada tema-tema terulang kembali, hati-hati juga konflik dan emosi dengan orang lain untuk para Pisces Racing ini. Lalu ya ditutup dengan akhir tahun, bisa jadi akan bertemu dengan teman-teman baru atau ada harapan-harapan yang ingin dibuat untuk bisa stressing untuk resolusi tahun depan, ya diharapkan tidak terlalu optimis, jadi lebih ke realistis saja untuk membuat target-target ke depan, karena ya Bapak Jupiter juga sedang tidak bisa optimis saat ini. Sudah sekian, silakan menambahkan. Gak ada tambahan sih dari saya. Bang Leo ada mau nambahin? Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi ya karena kami tidak ada yang mau nambahin, jadi perkiraan kira-kira seperti inilah bagaimana Desember ini yang suram, kemudian bagaimana kesuraman Desember ini berefek kepada 12 rising signs. Lagi-lagi kalau misalnya kalian tidak tahu jam lahir, silahkan datang ke astrologer yang kalian percayai untuk melakukan rektifikasi atau menemukan jam lahir kalian. Nah, untuk rektifikasi kira-kira butuh apa nih Bang Leo? Kita menjelaskan dulu di sini, siapa tahu ada yang pengen gitu. Oke, jadi rektifikasi itu adalah mencari jam lahir tepat seseorang. Ya, dan untuk itu ya kita perlu peristiwa-peristiwa penting lah yang terjadi di dalam hidup gitu untuk bisa menemukan jam dan menit bahkan yang
yang tepat yang memang sesuai dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi kita seperti melihat melihat nasibnya dulu baru kita menentukan jamnya gitu. Kan biasanya kita lihat jamnya dulu untuk menentukan kemudian nasibnya bagaimana. Jadi ini adalah proses membalik gitu sebetulnya. Jadi kalau misalnya jam lahir kalian jam 12 siang, jam 10 pagi gitu. Itu kan jam-jam pembulatan. Jadi belum tentu sebetulnya itu jam yang tepat gitu karena mungkin yang melihat jam pada saat itu langsung membulatkan aja. Padahal ya dengan metode penghitungan tertentu berbeda 1 menit aja tuh udah bisa berbeda kejadian misalnya 1 hari gitu. Jadi ya lakukanlah rektifikasi jika kalian merasa jam lahir kalian hanyalah pembulatan. Baik, apalagi ya untuk yang mungkin ingin dibacakan bagaimana, toh yang kita baca di sini kan siklusnya sangat general ya, kayak gitu ada siklus yang lebih spesifik, lebih personalized buat kalian masing-masing kayak gitu, itu jam lahir akan sangat 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 dibutuhkan kayak gitu. Jadi datangilah salah satu di antara kami untuk menemukan jam lahir kalian yang tepat itu seperti apa kayak gitu. Tapi minimal kira-kira tahu lah ya lahirnya siang atau malam kayak gitu, biar agak lebih mempermudah kami kayak gitu ya. Nah, itu dan kita di sini tadi seperti yang sudah kami omongkan di depan itu ada kelas juga. Jadi bagi kalian yang ingin menjadi seorang astrolog silahkan lihat-lihat kelasnya apa aja, bisa dilihat di fearastrologer.com/DMB dan linknya nanti akan ada di description box seperti biasanya. Bang Leo ada jasa baru atau Kak Almira ada jasa baru yang ingin di marketingkan di sini? Belum ada sih. Belum ada jasa baru sih, ya paling nantikan aja promo bulan Desember. Ya, Aku berarti ada pun bukan di ranah astrologi sih nanti. baiklah, berarti silahkan nanti dilihat juga ya Instagram kami masing-masing, nanti juga linknya ada di description box. Untuk Bang Leo itu nanti di IG namanya Bacot Nujum, untuk Kak Almira nanti di Instagramnya Almira.Airi gitu, nanti akan ada lah linknya di description box. Ya, bulan Desember ini kira-kira seperti itu saja kayak gitu. Sampai jumpa dengan untuk pembacaan di bulan depan, di bulan Januari seperti itu. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Dadah.